Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi terkait dengan pengurusan jenazah, yaitu menyolatkan jenazah, juga menguburkan jenazah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang merawat jenazah mulai dari memandikan dan mengkafani, sekarang lanjutannya adalah menyolatkan jenazah dan menguburkannya. Menurut Islam, hukum dari menyolatkan jenazah ini adalah fardu kifayah. Maksudnya, kalau salah satu dari orang yang mukallaf itu sudah melakukan sholat jenazah, maka orang-orang mukallaf yang lain sudah tidak berdosa sekalipun tidak melakukan sholat jenazah, namun tidak mendapatkan pahala. Kemudian perlu kita ketahui bahwa untuk disolatkan jenazah itu harus sudah dimandikan dalam keadaan suci dan sudah dikafani. Ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang menyaksikan jenazah, artinya hadir kepada jenazah, kemudian ikut menyolatkan, terus menguburkannya, maka dia dapat pahala yang sangat besar berupa qirot. Ada sahabat bertanya, apa qirot itu? Qirot adalah seumpama gunung Uhud dari emas. Sabda Nabi, man tabi'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'aha hatta yafruwa minha falahu qiratani. Siapa saja yang hadir dalam pengurusan jenazah, dia dapat 1 qirot. Apabila dia juga ikut menyertai ke penguburan sampai penguburan selesai, maka dia dapat 2 qirot. Sahabat bertanya, apa qirot itu? Qirot adalah semisal gunung Uhud. Jadi besarnya pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Itu kalau 1 qirot. Kalau 2 qirot sebesar 2 gunung Uhud. Sholat jenazah itu berbeda dengan sholat pada umumnya. Kalau sholat maktubah, sholat sunnah dan lain sebagainya itu ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, ada duduk di antara 2 sujud. Untuk sholat jenazah ini cukup dengan berdiri dan melakukan takbir sebanyak 4 kali. Tidak perlu sujud, tidak perlu ruku. Ini beda dengan sholat biasanya. Setiap orang muslim berhak menyolati jenazah, tetapi yang paling berhak itu adalah 1, orang yang diwasiatkan. Orang yang diwasiatkan untuk menyolatkan, maka dia yang paling berhak. Yang dikatakan wasiat itu berarti sebelum dia wafat sudah berwasiat bahwa nanti kalau saya mati, yang menyolatkan saya minta itu ya siapa, si A. Dengan syarat orang yang diwasiatkan itu tidak fasik, bukan orang yang fasik atau ahli bid'ah. Fasik itu orang yang banyak melakukan dosa, dan bukan orang yang ahli bid'ah. Orang ahli bid'ah itu orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Dan bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Jadi yang pertama adalah orang yang diwasiatkan untuk menyolatkan. Yang kedua adalah ulama atau pimpinan agama.
Karena ulama itu orang yang tahu bagaimana seharusnya melakukan sholatnya, bersikap, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang tua dari jenazah tersebut, dia juga menjadi urutan yang ketiga dari yang paling utama melakukan sholat jenazah. Kalau yang pertama adalah orang yang diwasiatkan, yang kedua adalah alim ulama, yang ketiga adalah orang tuanya. Kemudian urutan yang keempat adalah anak cucunya. Terus terakhir adalah keluarga dekatnya, kemudian kaum muslimin. Itu yang berhak untuk melakukan sholat jenazah. Ada perbedaan antara menyolatkan jenazah laki-laki dan perempuan. Bagi imam, di posisi di mana tempat imam itu harus berada. Kalau laki-laki, maka posisi imam itu ada di sejajar atau lurus dengan kepala. Kalau perempuan jenazahnya, maka posisi imamnya lurus atau sejajar dengan pinggang jenazahnya. Seperti contoh di layar ini, itu jenazahnya perempuan, maka imamnya lurus dengan pinggangnya. Dengan melakukan sholat jenazah yang benar, maka banyak faedah yang dapat diperoleh, baik bagi jenazah itu sendiri, keluarganya, maupun bagi kita. Kalau bagi jenazah, ada hadis Nabi, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahu Allahu fihi, rawahu Muslim. Tidak seorang pun yang meninggal kemudian menyolatkan kepada orang yang meninggal itu sebanyak 40 orang yang mereka itu tidak mensyukurkan Allah, maka orang yang disolatkan itu akan mendapat syafaat. Kemudian bagi yang menyolatkan mendapatkan pahala, dapat 1 qirot seperti yang diterangkan tadi itu. Kemudian bagi keluarganya juga mendapat kemuliaan karena banyak orang yang simpati. Jadi banyak manfaatnya. Tata cara sholat jenazah laki-laki sedikit berbeda dengan tata cara sholat jenazah perempuan. Jika pada jenazah perempuan imam berada di sejajar dengan pusar jenazah, maka untuk jenazah laki-laki posisi imam sejajar dengan kepala. Seperti ini. Ini kan imamnya di sejajar kepala. Kalau tadi imamnya sejajar dengan pusar atau pinggang. Kalau jenazahnya perempuan, menyolatkan jenazah di masjid adalah yang diutamakan. Jadi karena masjid itu paling utamanya tempat, maka menyolatkan jenazah di masjid adalah paling utama. Baru setelah itu kalau masjidnya jauh boleh di musola atau di rumah. Tapi tingkatannya setelah masjid, musola, kemudian rumah. Barang siapa yang ketinggalan sholat jenazah hingga jenazah selesai dimakamkan, maka dapat menyolatkan di atas kuburnya. Boleh juga sholat gaib. Kalau di kuburnya itu tidak niat gaib, tapi ala hadzal mayyiti. Kalau mayitnya itu jauh, maka sholat gaib. Bacaan sholat jenazah perempuan. Ini jadi di sini ditulis niatnya. Niat sholat jenazah perempuan. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman aw makmuman.
niat saya sholat untuk masjid perempuan ini 4 takbir fardu kifayah jadi imam karena Allah Ta'ala, itu dibandingkan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu maka baca Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Setelah itu takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua maka membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga baca doa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu yang pendek. Kalau yang panjang waqil nuzulaha wasi makhalaha wasilha bil ma'i wa tadbir barak wa naqiha min al-khutaya kama yunqu thawbul abyad min ad-danas wa atilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannah wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabil nar. Allahu akbar. Kemudian baca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha ila akhirih. Kemudian salam. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki maka tinggal merubah dhamirnya dari ham menjadi hu. Kemudian untuk selanjutnya adalah tata cara menguburkan jenazah. Dalam menguburkan jenazah itu ada hadis Rasul qala asri'u bil janazah rawahul Bukhari. Cepat-cepatlah kalian semua untuk menguburkan jenazah. Karena kenapa? Jenazah itu kalau ahli surga biar cepat masuk ke surga. Kalau dia itu bukan ahli surga, maka dia tidak lama-lama di dekat kita. Sebaiknya menguburkan jenazah itu pagi hari. Kemudian untuk meluaskan kubur, galian kuburnya itu sebetulnya untuk wajibnya itu hanya bagaimana tidak terbongkar oleh binatang buas dan baunya tidak tercium keluar kubur. Di atas kuburnya sudah tidak tercium. Tapi sunatnya adalah sedalam berdirinya orang dewasa ditambah 1 jengkal itu. Kemudian katakan jangan dijadikan gundukan. Kemudian diberi tanda dengan batu nisan. Diberi tanda. Dalam menguburkan itu harus pelan-pelan diturunkan, terus dibuka tali yang ada di kepalanya itu biar pipinya bentuk tanah. Kemudian dibacakan waktu peletakannya itu Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin menyelesaikan hak-hak adami. Jadi biar jenazah itu betul-betul sudah bebas dari tanggungan, karena orang itu akan terkatung-katung sebelum hutangnya terbayarkan. Kalau sudah ada yang menjamin ahli warisnya, saya yang akan menanggung semua tanggungan bapak saya ini. Jadi kalau ada sanak keluarga atau famili atau tangga masyarakat yang punya hak adami, urusannya dengan saya akan menyelesaikan. Dan kalau seperti itu maka bapak itu sudah terbebas, almarhum itu sudah terbebas. Ini yang dapat saya sampaikan untuk terkait penjelasan sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.